Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Stefania Ferdalindrawati Mena. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama 1 tahun menjadi anak SMK yang berjurusan perkantoran. Perkantoran atau biasanya kita sebut dengan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran atau juga administrasi umum. Itu adalah kegiatan yang biasanya meliputi pekerjaan-pekerjaan yang berada di kantor, seperti pencatatan, komunikasi, menghimput, pengarsipan, dan lain sebagainya. Pembelajaran apa yang biasanya dipelajari di SMK yang berjurusan perkantoran? Sebenarnya kalau pembelajaran itu sama aja sama pembelajaran lain, tetapi kalau SMK itu yang membedakan cuma di program keahliannya aja. Setiap jurusan pasti mempunyai program keahlian yang berbeda-beda. Kalau di perkantoran, nanti program kalian kita akan belajar kayak mengenai ekonomi bisnis, simulasi digital, IPA, teknologi perkantoran, kearsipan, administrasi umum, dan komunikasi. Dan biasanya juga kalau SMK itu ada yang namanya UPRAK atau ujian praktek. Itu adalah mengasah atau menguji kemampuan kita mengenai jurusan kita, seberapa tahu sih, seberapa bisanya kita di jurusan kita. Biasanya UPRAK itu menggunakan teknologi yang ada kayak seperti laptop. Tapi kalau bagi kalian yang tidak punya laptop, biasanya itu pihak sekolah menyediakan yang namanya komputer. Jadi kalian bisa mengerjakan di komputer. SMK juga biasanya nanti dihadapi dengan yang namanya PKL, praktik kerja lapangan. Biasanya diadakan saat siswa dan siswi naik ke kelas 11 atau sudah menjadi siswa kelas 11. Dan berapa bulan sih PKL? Berapa bulannya PKL itu biasanya tergantung dari pihak-pihak sekolah kalian. Tapi kalau di sekolahku itu biasanya sekitar 4 atau 6 bulan. Itu biasanya yang jurusan perkantoran. Itu juga udah termasuk untuk menyusun laporan. Anak PKL perkantoran, nanti PKL-nya di mana sih? Biasanya kalau anak PKL perkantoran itu kebanyakan mereka PKL-nya kayak di kantor, di bagian administrasinya atau di resepsionisnya, terus juga bisa di kampus-kampus di bagian adminnya gitu. Setelah lulus dari SMK jurusan perkantoran, nanti kita kerjanya apa sih? Sebenarnya kalau masalah kerja itu banyak, tapi biasanya kalau perkantoran itu biasanya dia cocok kayak menjadi sekretaris di kantor-kantor, terus juga bisa jadi admin dimanapun, tapi biasanya sih di kantor, di bagian kantor, terus juga resepsionis, bos, banyak dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian yang udah masuk di dunia perkantoran, SMK di dunia perkantoran, gak usah takut. Selama 1 tahun saya menjadi anak SMK dunia perkantoran, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu, apalagi ilmunya yang mengenai dunia perkantoran yang memang sebelumnya saya belum dapatkan. Jadi, buat adik-adik di luar sana yang sudah masuk di dunia perkantoran, tetap semangat, pasti suka dan dukanya nanti akan kalian hadapi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bye, sampai jumpa.